Sebuah perjalanan menempuh ratusan hingga ribuan mil laut, menjalankan misi mengemban tugas negara. Memulai pelayaran perdananya menjadi penerus sang legenda KRI Dewa Ruci, menjadi kapal latih taruna sekaligus duta bangsa. Inilah perjalanan Muhibah pertama KRI Bima Suci. Dewa Ruci adalah jati diri. Dewa Ruci adalah harga diri. Putra-putra bangsa pilihan muncul, ditempa di kapal ini. Kapal Perang Republik Indonesia, KRI Dewa Ruci. Dewa Ruci adalah kapal latih Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Laut. Dari Dewa Ruci pula, tradisi bahari dan budaya Nusantara tersiar ke berbagai tempat di dunia. Tidak ada perwira angkatan laut yang tanpa latihan berat menjadi pelaut terlebih tangguh. Jadi nggak ada perwira yang tangguh yang dilahirkan dengan keadaan yang gampang-gampang itu. Lautan yang bergelombang, ombak yang besar akan melahirkan pelaut tangguh. Kita menganut sekali layar terkembang, pantang surut pasti patah. Ya. Begitu kita pergi, berangkat, tidak ada itu pelaut terus kembali lagi nama ombak besar tidak ada. Pantang. Jadi mereka emang benar-benar orang-orang pilihan. Terbukti saya bisa katakan tadi, Letnan GS yang hanya sekian hari saja mereka bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, bagian-bagian kapal yang rusak, yang kadang-kadang kita berpikir, masa bisa sih anggota ngerjakan ini dengan kerusakan yang demikian. Ternyata mereka mampu. Begitu juga katakan orang navigasi, ternyata mereka mampu juga memberikan saran, mereka bisa itu. Nah, KRI Dewa Ruci sudah 2 kali menuntaskan misi keliling dunia. Misi keliling dunia pertama dilaksanakan tahun 1964. Dewa Ruci kembali melakukan misi keliling dunia tahun 2012. Misi keliling dunia tahun 2012 menjadi pelayaran terlama dalam sejarah masa bakti Dewa Ruci pada bumi pertiwi. Muhibah Dewa Ruci di tahun 2012 juga menjadi misi keliling dunia terakhir. Ya, jadi saya rasakan dari anggota-anggota yang saya bawa ini, mereka itu khususnya mereka yang rela ikut itu orang-orang yang bagus. Jadi orang pernah di Dewa Ruci, terus mereka pindah ke tempat lain, mutasi pindah, begitu tahu Dewa Ruci akan bakal layar lama, mungkin mereka tergerak hatinya. Saya ini mumpung saya masih kuat, mumpung saya bisa memberikan ilmu saya ingin ikut Dewa Ruci. Dewa Ruci berlayar selama 9 bulan dengan jarak 27.006 mil laut atau 50.000 kilometer lebih, setara dengan 10 kali jarak pelayaran dari Sabang ke Merauke.
KRI Dewa Ruci mengawali pelayaran pada bulan Januari 2012 dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Papua. Dewa Ruci lalu menyeberangi Samudra Pasifik, melewati Kwajalein dan Hawaii untuk menuju Amerika Serikat. Dari San Diego, Dewa Ruci berlayar ke Meksiko, lalu menyeberangi benua Amerika melalui terusan Panama menuju New Orleans. Dewa Ruci melanjutkan pelayaran ke St. John's, Kanada, lalu menyeberangi Samudra Atlantik menuju Portugal. Dari benua Eropa, Dewa Ruci kembali ke tanah air melalui Malta, Mesir, Oman, dan Sri Lanka, lalu berlayar menuju Belawan. Dewa Ruci kemudian berlayar ke Jakarta dan mengakhiri pelayaran keliling dunianya di Surabaya pada bulan Oktober 2012. Dalam pelayaran keliling dunia tahun 2012, KRI Dewa Ruci mengemban 2 misi utama, yakni menghadiri Operation Sail 2012 di Amerika Serikat, serta melaksanakan Kartika Jalakrida atau pelatihan kadet Akademi Angkatan Laut. Dewa Ruci menjadi satu-satunya kapal yang mewakili Asia dalam ajang OPSAIL 2012 di Amerika Serikat. Dewa Ruci juga menjadi satu-satunya kapal latih Angkatan Laut tertua di Asia Tenggara. Pagi ini dermaga Madura Timur tidak seperti biasanya. Barisan TNI Angkatan Laut tengah bersiap menghelat upacara. Taruna dari AAL atau Akademi Angkatan Laut juga bersiap di depan sebuah kapal layar tiang tinggi. Ya, hari ini menjadi hari bersejarah karena kapal perang baru Angkatan Laut akan melakukan pelayaran muhibah perdana. Inilah KRI Bima Suci yang menjadi kapal latih para taruna AL. Awal Agustus 2018 menjadi penanda KRI Bima Suci memulai perjalanan muhibah perdananya dari dermaga Madura Timur, Koarmada II, Surabaya. Upacara pelepasan KRI Bima Suci yang dipimpin Panglima Koarmada II dimulai dengan deputasi dari Gubernur Akademi Angkatan Laut dan jajaran hingga perwakilan Jala Senastri. Pertunjukan seni dari tanduk majeng, rampak gendang, dan brass band disuguhkan taruna. Seremonial yang menampilkan pertunjukan kesenian tradisional ini menjadi penghormatan melepas para taruna-taruni dan awak kapal menjalani Kartika Jalakrida. Pada pelayaran kali ini, KRI Bima Suci menjalankan fungsi Kartika Jalakrida ke kawasan Asia Timur. Ekspedisi ini juga menjadi kawah candra di muka bagi para taruna dan taruni dari Akademi Angkatan Laut.
perlombaan layar, yaitu rutenya dari Yesu menuju ke Vladivostok. Perlombaan layar di sini nanti akan dilaksanakan. Pelakunya adalah seluruh taruna dan ABK KRI Bimasuci. Dari Vladivostok akan berangkat lagi menuju ke Qingdao, Cina. Selanjutnya dari Qingdao akan menuju ke Yokosuka, ke Jepang. Kemudian setelah itu akan melaksanakan International Fleet Review di Jeju. Jadi tugasnya di sini ada dua. Yang pertama mengikuti road race di sini, lomba layar. Yang kedua ikut mengikuti International Fleet Review. Kartika Jalakrida dilakukan di sebuah kapal perang Republik Indonesia atau KRI Bimasuci yang berlabel sebagai kapal perang walau tidak dilengkapi persenjataan. Para keluarga datang untuk ikut melepaskan anggota KRI Bimasuci dan taruna yang mengikuti KJK. Tali tambat pun dilepas, KRI Bimasuci pun resmi menjalani pelayaran panjangnya. Menjelang kapal bergerak, KRI Bimasuci melakukan peran muka belakang. Selanjutnya para parade roll dan peran lambung kiri dilakukan para taruna dan anggota kapal. KRI Bimasuci pun mulai keluar alur laut yang cukup padat. Kapal tolak khususnya KRI Bimasuci itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang cukup complicated atau rumit atau sangat penting karena melibatkan banyak personil, taruna, prajurit, kemudian kapal itu sendiri dan yang pejabat yang mengantar, dan itu harus suatu kegiatan yang sinergi. Seperti misalnya untuk taruna harus naik ke tiang-tiang untuk melaksanakan parade roll. Kemudian ada yang tampil kesenian untuk menunjukkan kesiapan taruna dalam mengenalkan budaya ke luar negeri. Dan kesiapan prajurit dalam menyiapkan kapal untuk tolak. Dan menerima kunjungan dari Panglima Armada untuk menerima arahan terakhir sebelum kapal bertolak. Dan itu suatu rangkaian yang hanya berjalan setengah jam, dan itu suatu kegiatan yang harus diperhatikan dengan seksama karena itu menunjukkan kesiapan dan yang utama harus keselamatan personil, zero accident. Destinasi titik singgah awal Bimasuci adalah Pulau Batam. KRI Bimasuci diproyeksikan dan disematkan menjadi penerus KRI Dewa Ruci yang legendaris. Tentu saja Bimasuci dirancang sedemikian rupa untuk menjadi kapal dengan fungsi yang sama dengan pendahulunya, Dewa Ruci. Kapal yang menjadi wahana para taruna-taruni ini bukan kapal latih biasa. KRI Bimasuci ini memiliki jumlah layar sangat banyak, yaitu 26 layar. Dan ketika operasi penyeberangan dari Vigo menuju Indonesia itu telah dilaksanakan peran layar dan bisa mencapai kecepatan 15 knot dengan layar-layar yang dikembangkan. Dan itu sudah kecepatan maksimal sesuai dengan spesifikasi teknis dibuat oleh galangan Freyre Shipyard. Itu memang spesifikasinya 15 knot dan kita sudah uji cobakan ke dalam implementasi pelaksanaan di lapangan, di laut,
dari Vigo ke Surabaya bisa mencapai 15 knot. Kapal Bima Suci dengan tiang tinggi dan bertipe Berkio ini tentu memerlukan pengawak yang handal dan berpengalaman dengan kapal layar. Artinya para pengawak Bima Suci adalah anggota Tentara Angkatan Laut yang berpengalaman. Pengawak KRI Bima Suci dan saya sendiri itu berasal dari pengawak KRI Dewa Ruci. Hampir 50% pengawak KRI Bima Suci adalah dulunya pengawak KRI Dewa Ruci dan sudah memiliki kematangan dalam berlayar, memiliki kematangan dalam membaca navigasi, peta navigasi maupun dalam membaca cuaca. Dan pengalaman di Dewa Ruci itu dibawa ke KRI Bima Suci dalam mengemban misinya. Sebagai Komandan KRI Bima Suci, Baruno Aji terus berusaha melakukan koordinasi dan pengarahan pada para perwira dan pengawak kapal. Pelayaran yang panjang memerlukan kekompakan dan harmoni seluruh penumpang KRI Bima Suci. KRI Bima Suci dan pendahulunya KRI Dewa Ruci identik dan memang difungsikan sebagai kapal latih. Artinya, setiap muhibah setahun sekali ini, Taruna pasti ikut pelayaran Kartika Jalakrida. Dalam pelayaran KJK, Taruna Akademi Angkatan Laut tidak sendiri karena harus ada pengasuh dan perwira pengajar. Rombongan dari Akademi Angkatan Laut ini dipimpin seorang perwira pelaksana latihan atau palaklat. Di Akademi Angkatan Laut, saya menjabat sebagai Kasubditlat, yaitu Kepala Subdirektorat Pelatihan, di mana menangani seluruh kegiatan latihan yang harus dilaksanakan oleh Taruna, baik dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dan dari Korp Pelaut sampai Korp Marinir. Di mana di Akademi Angkatan Laut ada 5 korp, yaitu Pelaut, Teknik, Elektro, Suplai, dan Marinir. Untuk tiap korp, saya bicara di sini sebagai contoh adalah Korp Pelaut. Dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu sudah diatur. Di sana untuk latihan praktek pelayaran sendiri ada 4, yaitu Prajala Sesa, Jala Sesa, Kartika Jalakrida, dan Jala Yuda. Untuk Prajala Sesa ini dilaksanakan oleh Taruna tingkat 2 ketika mereka baru tiba dari pendidikan dasar di Magelang. Tingkat 3, mereka akan menemui lagi latek pelayaran yang disebut Kartika Jala Krida atau KJK, yaitu pelayaran muhibah ke luar negeri yang mengemban misi kebudayaan, misi diplomasi, termasuk juga mereka mendapatkan beban kurikulum yang tidak bisa mereka laksanakan selama di kelas akan dibebankan selama pelayaran. Berada di dalam tubuh Bima Suci dan menjalani pelayaran Kartika Jalakrida tentu jadi pengalaman baru bagi para taruna atau kadet dari Akademi Angkatan Laut. Menjalani pendidikan yang biasanya dilakukan di darat, kali ini mereka lakukan di kapal yang bergerak. Taruna tidak hanya belajar terus-menerus di dalam kapal, namun Bima Suci pun harus dijaga dan dirawat. Para taruna juga melakukan pembersihan kapal secara berkala. Kru atau pengawak kapal sudah punya tugas masing-masing. كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. Walau tinggal dan berada di kapal yang sedang bergerak, tidak menjadi penghalang seluruh personel untuk melaksanakan ibadah. Perjalanan menuju Batam masih sekitar 2 hari ke depan.
Namun jadwal kegiatan harian terasa padat dan tentu menjadi penawar kejenuhan berada di atas laut terus-menerus. Selanjutnya seluruh personil akan mengarungi laut di sepanjang Laut Cina Selatan hingga titik terjauhnya di Vladivostok, Rusia menggunakan KRI Bimasuci.